Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Gini Pak, Iwan mau sebenarnya ada tugas dari CGP tentang materi dilematika, ya, terutama dilematika mengambil keputusan. Ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sama Bapak, ya, terutama dari poin 1. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral, Pak? Kasus yang dilematik buat saya yaitu di sisi lain guru banyak, di sisi lain juga guru tidak linearitasnya kurang, sehingga bukan kurang, tidak linear aja. Jadi ketika tidak linear, sedang guru tidak ada, guru tersebut harus dipaksakan dia mengajar. Itu yang menjadi dilematika. Yang bukan itunya, ya. Yang punya sesuai dengan jurusan. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Saya mengambil jelas untuk kebijakan, tentunya kita mengambil manfaat nanti. Nah, ketika ini banyak manfaat dan madarat, kemanfaatannya tidak banyak madaratnya, kenapa tidak kita ambil kebijakan-kebijakan yang bermanfaat buat orang banyak, khususnya buat dia dan buat kami, itu aja. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya saya lihat identifikasi dulu guru-guru yang tidak misalkan yang jelas kita tidak punya IPS di sini, ya. Karena mapel IPS kan tadinya ada satu guru, karena guru ada 3 guru, ya, yang satu guru saja di kepala sekolah, sedangkan rombel 18 kita. Dengan seperti iya, maka salah satunya saya lihat mengidentifikasi guru-guru yang hampir satu rumpun dengan IPS, gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini? Efektivitas jelas. Ketika saya mengidentifikasi guru itu satu rumpun, maka guru tersebut dengan mudah mencari bahan ajar, tidak terlalu sulit dibandingkan guru olahraga harus guru IPS. Tidak mungkin itu, sangat jauh gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, ya, dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika ini? Tantangannya apa? Jelas banyak tantangannya. Satu, tentunya ada orang yang ditunjuknya. Ya, tantangannya harus memberi motivasi, memberi kepercayaan yang luar biasa kepada dia. Kedua juga, tantangan yang kedua, apakah saya tidak terjebak dengan mutu yang dia selalu sebuah guru? Ya, takutnya nanti guru ini disuruh ngajar, ya, takut dia asal-asalan tidak bermutu. Gitu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu, ya, dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika ini,
Apakah Bapak langsung menyelesaikan dari tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau menjadwal tidak, kita merefleksi aja lah, merefleksi orang-orang yang mana yang kira-kira memiliki integritas. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini? Banyak faktornya, diantaranya guru dengan kesadarannya tersendiri, dia sehingga apa? Dengan sendarnya sendiri, guru itu menjadi enjoy dan tidak bermasalah buat yang lain. Dan yang terakhir ini Pak, ada pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika ini? Tentunya dalam sebuah keputusan yang berkaitan orang banyak, ya, kita tidak segagabah dengan semena-mena, ya. Jadi kita lihat dari refleksi mana orang-orang yang ini, mana ini. Jadi dipilih sehingga apa? Jangan sampai ketika kita membuat keputusan ini menjadikan bumerang buat orang banyak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan ini untuk pertanyaan ini bisa berpengaruh buat saya pribadi ya, untuk memecahkan masalah itu, karena setiap orang pasti ada masalah. Pasti. Jadi itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Wassalamualaikum. Terima kasih nih. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Iwan. Saludin, ini Ada apa nih? Kan pagi-pagi udah mau ngajak ngobrol sama saya. enggak, ini ada tugas ya. Ada tugas dari CGP ya, angkatan 10 tentang materi dilematika ya. Jadi di sini memang Bapak ingin menggali informasi tentang mengambil keputusan dalam dilematika. Dan terima kasih atas waktunya. Ini Bapak Kepala Sekolah SMP 4 Cirogram ya, ini sudah hadir dan sudah siap untuk berbincang-bincang saya dengan Bapak Kepala. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya gali informasi ini. Terutama ini poin 1, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral? Itu pertanyaannya Pak. Jadi kalau saya di sekolah itu pasti setiap kepala sekolah menemukan beberapa kasus, mengidentifikasi kasus-kasus dilematika atau rujukan moral sebetulnya mudah saja. Kalau di dilema etika itu, ketika keputusan yang akan saya ambil itu benar dan benar, antara dua pilihan, misalkan benar dan benar, ada dua pilihan tapi dua-duanya benar, dua-duanya baik, sehingga membuat saya sulit untuk memilih salah satunya. Itu kalau dilema etika, misalnya ketika ada sesuatu pindahan ke sekolah saya, di satu sisi saya tahu itu sesuatu pindahannya Bangor, Bandung, nakal, tidak mungkin saya terima. Di sisi yang lain itu kan perbuatan benar juga, tidak mungkin saya terima sebab khawatir mengacaukan sekolah saya, nanti menularkan ketidakbaikan. Itu kan keputusan benar. Di sisi yang lain kita tidak boleh tidak menerima siswa Dengan aturan ya, aturan itu benar juga, itu dilema. Itu kalau dilematika rujukan moral itu benar salah. Kebalikan dari dilema itu. Cukup ya. Terima kasih. Ini poin kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ya, atau
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menghadapi sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu nilai etika dengan etika yang tadi sebelumnya dibahas. Kita lihat dulu hasil akhir dari keputusan kita berdampak apa terhadap si anak atau si yang punya kasus. Kalau dampaknya positif, saya cenderung ngambil keputusan itu. Misalnya tadi siswa pindahan, dampak ke si anak bagaimana? Ketika tidak saya terima, apakah dia masih bisa diterima sekolah lain? Apakah dia malah tidak jadi sekolah sehingga jadi pengangguran, tidak sekolah jadi nganggur, gitu, putus sekolah, atau bagaimana? Saya melihat sama saja. Andai kan ketika tidak saya terima dia jadi putus sekolah, lebih baik saya terima. Itu untuk dilematika. Gitu saja. Jadi lihat dampak yang dialami oleh si yang punya kasus. Siswanya ya? Siswanya, kalau dalam hal ini siswanya. Oke, terima kasih. Baik, ini yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur Dalam apa? berbagai masalah. Iya. Yang pertama itu tentunya saya pelajari dulu masalahnya. Saya pelajari dengan baik. Kan sekarang dunia informasi semakin maju, kita bisa belajar melalui internet, melalui kerja dan media-media lain yang bisa dibaca. Kita pelajari dulu kasus-kasus yang dialami oleh si anak. Bisa juga dengan membandingkan kasus yang sama di sekolah lain atau di rekan guru yang lain, barangkali ada yang menemukan kasus yang sama. Kita pelajari dulu. Setelah mempelajari mengenai kasus tersebut, baru kita membuat keputusan dari pribadi saya dulu. Setelah membuat keputusan dari pribadi saya diskusikan dengan rekan guru yang lain. Barangkali punya masukan yang berbeda. Pengalaman itu ya. Ketika sudah diolah itu beberapa masukan, kita kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, nanti akan muncul sebuah keputusan. Kemudian keputusan itu dari saya berdasarkan hasil kolaborasi dengan rekan-rekan. Terima kasih Pak. Ini juga ada pertanyaan lagi nih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika. Jadi tantangannya yang dihadapi itu apa Pak? Kalau dilema etika itu yang paling berasa tantangannya itu ketika si yang punya kasus itu sangat berhubungan erat dengan saya. Misalnya si yang punya kasusnya saudara saya, misalnya, itu akan mempengaruhi keputusan yang saya ambil. Berbeda, misalnya yang pindahan itu misalnya saudara saya, misalnya pindah ke situ. Kan akhirnya ketika dia saudara saya, kemungkinan besar saya terima apapun itu resikonya. Ya, saudara saya itu bisa mempengaruhi keputusan yang saya ambil. Atau sebaliknya, misalnya yang masuk ke sekolah saya itu musuh saya misalnya. Bisa aja musuh terima. Anu dibebayang ke saya itu baheula. Nah, kalau asup ke sekolah saya kan mau diterima pasti nanti itu mempengaruhi. Iya. Itu tantangannya. Jadi kita harus akhirnya di sana kita dituntut ke objek di saat kita salah nyatas. Jadi tingkat keobjekan kita terhadap sebuah masalah. Di sini kita dituntut ke objek di saat kita salah nyatas. Jadi tingkat keobjekan kita terhadap sebuah masalah. Di sini apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebetulnya kalau mengenai masalah itu tidak diadu oleh saya, Pak Iwan.
Kalau memang bisa diselesaikan hari itu, ya selesaikan hari itu. Langsung, Tapi, ya? langsung, bukan berarti harus buru-buru. Dalam menyelesaikan sekolah saya jangan buru-buru. Yang paling utama kita harus mempelajari masalah tersebut, jangan buru-buru. Khawatir apa yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu salah, jangan buru-buru. Kalau memang tidak bisa diambil hari itu, ya kita bisa ditunda, besoknya kita diskusi dengan teman-teman. Jadi intinya jangan buru-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau memang sudah bisa diambil keputusan, ya hari itu ya tidak salah, lebih cepat lebih baik. Tidak jadwal. Tidak ya. Ini juga ada nih pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilematika? Ada, jelas ada. Yang mempengaruhi atau yang sangat membantu saya ketika mengambil keputusan itu yang pertama ya rekan-rekan guru. Iya. Karena tidak mungkin saya tidak mempertimbangkan pendapat atau informasi yang diberikan oleh rekan-rekan guru. Jadi itu sangat membantu. Ketika saya mengalami jalan guru dan mengambil sebuah keputusan, pasti saya akan bertanya pendapat dari rekan guru. Masukan-masukannya ya gitu kan. Terus ini yang terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil putusan dilematika ini? Jadi pelajaran yang bisa saya petik itu ketika mengambil sebuah keputusan yang pertama jangan buru-buru dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus hati-hati, harus teliti. Yang kedua, dalam mengambil sebuah keputusan berkolaborasilah dengan rekan-rekan lainnya. Kolaborasi di sini bukan berarti harus dengan pekerja atau dengan sekolah lain juga boleh. Barangkali sekolah lain punya atau pernah menemui kasus yang sama. Oke, terima kasih ini Bapak Kepala ya, telah intinya menjawab dengan gamblang apa yang saya tanyakan, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ini intinya telah mengganggu aktivitas Bapak. Dan alhamdulillah Bapak siap untuk berdiskusi atau berwawancara dengan penyampaian yang sudah ada ini. Terima kasih Pak waktunya.